Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini saya mau mempresentasikan tugas individu poin yang ketiga. Nama saya Agus Sutrisno, NIM 18041101, kelas 5C untuk MK Robot dan Otomatisasi, dan untuk dosennya itu Bapak Irawan Puja. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, sensor robot. Apa itu sensor? Sensor itu berarti sensor yang digunakan untuk mengestimasi kondisi dan lingkungan robot. Sinyal ini dilewatkan ke controller untuk memungkinkan perilaku yang sesuai. Sensor pada robot didasarkan pada fungsi organ sensor manusia, sensorik manusia. Nah, di sini ada macam-macam sensor, berarti ada 8 sensor. Yang pertama itu touch sensor. Touch sensor itu touch sendiri itu berarti sentuh ya. Berarti jenis sensor yang akan mendeteksi itu dengan cara sentuhan. Itu bekerjanya seperti kayak kulit kita ya, kulit manusia. Ibarat kulit itu sensor touch itu ibarat kulit, jadi bekerja secara kalau ada sentuhan. Untuk yang kedua, light sensor. Untuk light sensor sendiri itu sensor yang mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Berarti kayak istilahnya kayak otomatis, kayak lampu jalan itu kan pakainya sensor light ya, light pada sinar matahari itu bisa. Untuk color sensor itu yang ketiga, color sensor itu seperti light sensor atau infrared sensor. Color sensor juga bisa mendeteksi gelap terang dengan menangkap warna hitam dan putih. Itu pengertian dari color sensor. Untuk yang keempat sendiri, distance sensor. Jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Berarti itu jarak ya, sensor jarak. Untuk yang kelima, sound sensor. Sound sensor sendiri itu pendeteksi suara robot. Fungsinya tentu saja sebagai telinga. Untuk manusia itu sensor telinganya ya, pendengaran, jadi sensor suara. Untuk yang enam, balance sensor itu untuk membuat robot tetap seimbang. Jadi kalau ada bidang yang kemiringan itu bisa seimbang dengan menggunakan sensor keseimbangan tersebut, balance sensor namanya. Untuk yang ketujuh, gas sensor itu berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis gas atau asap yang ada di sekitar. Itu biasanya dipakai pada gedung-gedung untuk itu ya, untuk untuk pemadam kebakaran itu yang di atas. Jadi kalau misalnya ada sinyal penangkapan asap atau jenis ya, khususnya asap, yaitu jenisnya itu langsung bekerja sensor tersebut untuk menyemprotkan air, jadi tidak terjadi kebakaran. Untuk yang kedelapan, untuk yang terakhir itu temperatur sensor. Temperatur sensor itu seperti kayak kulit yang dapat merasakan panas dan dingin. Nah, itu pengertian dari temperatur sensor. Oke, lanjut. Aktuator. Pengertian aktuator itu elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalkan kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerak sehingga dapat menghasilkan gaya gerak pada robot. Jadi energi listrik menjadi energi gerak, itu aktuator, singkatnya kayak gitu kurang lebihnya. Untuk aktuator terbagi menjadi dua jenis ya. Ada dua jenis yang bergerak berdasarkan rotasi ataupun putaran. Ada juga aktuator linear
yang bergerak lurus seperti menuruti garis. Untuk bergerak berdasarkan rotasi ada 5, antara lain motor DC, gear motor DC, motor servo, smart servo, motor stepper, dan yang terakhir yang keenam tambahannya gear motor stepper. Apa itu motor DC? Motor DC yaitu jenis penggerak yang menggunakan arus DC atau arus searah sebagai tenaganya. Nah, apa itu gear motor DC? Dan poin yang kedua, ini adalah pengembangan dari DC motor yang membedakan antara adanya penambahan komponen gear pada motor. Jadi kalau DC itu enggak ada gearnya, kalau gear motor DC itu ada penambahan, itu penambahan gearnya. Dan untuk yang ketiga, motor servo. Apa itu motor servo? Itu pengembangan dari DC motor juga dan sudah memiliki gear, tapi bedanya motor servo itu bisa diatur kecepatannya. Dan untuk yang keempat, smart servo. Nah, ini salah satu pengembangan dari motor servo, yaitu jenis servo yang lebih pintar, di mana di dalamnya sudah terdapat controller sendiri dan mempunyai sistem feedback yang bisa dipasang antar servo, tidak harus langsung pada controller. Untuk yang kelima itu motor stepper. Apa itu motor stepper? Motor stepper itu prinsip kerja motor stepper sama seperti motor DC. Sama-sama menggunakan arus DC, akan tetapi stepper tidak berputar 360 derajat dalam satu step, melainkan berputar dalam beberapa step. Jadi itu berputar itu step by step, jadi nggak langsung bisa muter gitu kan, jadi bisa diatur per derajatnya, itu bisa mutarnya gitu. Semisal diatur 45 derajat atau 90 derajat, itu step by step cara berputarnya. Untuk yang terakhir, gear motor stepper itu pengembangan dari motor stepper itu sendiri, penambahan gear pada motornya. Gear berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor tersebut. Jadi gear yang dipasang itu sebagai penambah tenaga dari gerak motor tersebut, jadi lebih kuat daripada motor stepper. Nah, untuk yang berikutnya, bergerak berdasarkan linear atau garis. Yang pertama, linear aktuator. Linear aktuator itu sesuai namanya ya, bergerak dari linear aktuator. Adalah jenis motor DC yang bergerak linear atau maju mundur. Maju mundur itu sesuai dengan garis, yang menuruti garis. Untuk yang kedua ada solenoid. Apa itu solenoid? Adalah kumparan yang dililitkan memanjang dan panjangnya jauh lebih besar dari diameter kawatnya. Dan untuk yang ketiga mucli wire adalah kawat otot yang biasanya digunakan pada tangan robot. Nah, ini fungsinya menggerakkan jari-jari tangan robot. Untuk pneumatik adalah jenis aktuator yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan mekanik linear. Dan yang terakhir itu ada hidraulik. Ini merupakan jenis aktuator yang mirip dengan pneumatik. Hanya saja hidraulik merupakan fluida atau oil yang dimanfaatkan untuk menghasilkan gerakan mekaniknya. Terima kasih, untuk sekian dulu ya untuk presentasi dari saya. Untuk poin yang ketiga, kalau ada salah pengucapan atau kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.